Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya. Baik, di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang inteligensi. Sebelum saya menjelaskan tentang inteligensi, alangkah baiknya kita sebagai manusia yang beriman, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan tentang inteligensi ya. Inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelliger. Artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Istilah inteligensi diperkenalkan sejak 1912 oleh Wilhelm Schrems. Menurut beliau, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Wilhelm Schrems juga menyatakan bahwa inteligensi sebagian besar dengan dasar dan turunan. Alfred Binet pada tahun 1857 sampai 1911 bersama Theodore Simon mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri melakukan autocrim. Pada tahun 1916, Lewis Madison mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak. Tahun 1941, Gerde Stoddard menyebutkan inteligensi sebagai bentuk kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan. Yang pertama, teman-teman, mengandung kesukaran. Yang kedua, kompleks, yaitu mengandung bermacam jenis tugas yang harus diatasi, baik dalam arti bahwa individu yang inteligen mampu menyerap kemampuan baru dan memadukan dengan kemampuan yang sudah dimiliki untuk kemudian dianalisis dan interpretasi. Yang keempat, ekonomis, yaitu dapat diselesaikan dengan menggunakan proses mental yang efisien dari segi penggunaan waktu. Yang berikutnya diarahkan pada satu tujuan, yaitu bukan dilakukan tanpa maksud, melainkan mengikuti suatu arah atau target yang jelas. Yang keenam, mempunyai nilai sosial, yaitu cara dan hasil pemecahan masalah yang dapat diterima oleh nilai dan norma sosial. Yang terakhir, teman-teman, berasal dari sumber, yaitu pola pikir yang membangkitkan kreatif untuk menciptakan suatu hal yang baru. Definisi lain dikemukakan oleh Webster tahun 1965 sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasionalis, serta menghadapi lingkaran dengan efektif. Baik teman-teman, itu tadi menurut para ahli ya. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah kemampuan menunjukkan pikiran dengan jernih, teman-teman. Pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, kemampuan mengambil keputusan dengan tepat, kemampuan menyelesaikan masalah secara optimal. Psikologi hakikatnya ialah ilmu tentang tingkah laku. Jadi mengenai inteligensi, tingkah laku dapat dibagi dalam tingkah laku yang hanya sedikit membentukkan inteligensi dan tindakan laku banyak menumbuhkan inteligensi. Misalnya, saya ambil contoh. Seorang yang berada di taman, ia hanya menikmati bunga-bunga yang memiliki warna-warni
dan tidak membutuhkan inteligensi yang tinggi, teman-teman. Tetapi apabila ia menghitung dan mengelompokkan bunga-bunga itu menjadi warna yang sama dan memisahkan jenis dan nama bunganya masing-masing, maka dalam hal ini ia membutuhkan inteligensi yang cukup tinggi. Tinggi rendahnya tentang tingkat inteligensi dinyatakan dengan menerjemahkan hasil tes inteligensi ke dalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai menduduk tingkat kecerdasan seorang dibanding secara relatif suatu norma. Angka normatif tes inteligensi dinyatakan dalam bentuk rasio dan dinamai dengan inteligensi quotient IQ. Nah, ada berapa ya? Yang pertama itu A, inteligensi quotient IQ. Istilah IQ diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1912 oleh seorang ahli psikologi kebangsaan Jerman bernama Wilhelm Strem 1981. Kemudian ketika Lewis Madison Terman, seorang ahli psikologi kebangsaan Amerika Serikat di Universitas Stanford, menerbitkan revisi tes Binet di tahun 1916. Istilah IQ mulai digunakan secara resmi atas dua, yaitu kemampuan superior atau istimewa dan emah atau mental terhebat, dalam kurung mentally retarded, berapa ciri yang dimiliki oleh individu yang sangat tinggi atau superior berdasarkan penelitian Wolf dan Stephen tahun 1982, yaitu cepat belajar, berminat membaca, biografi, punya kecenderungan ilmiah, telah dapat membaca sebelum mau sekolah, suka belajar, punya penalaran abstrak yang baik, mampu berbicara dengan baik, tulisan tangan jelek, tunggal, solo, lahir dari pasangan suami istri yang agak tua, penyusuan baik, sehat jasmani, punya skor tinggi dalam berbagai prestasi, imajinasi, tingkat energi tinggi. Karakteristik individu yang digolongkan gifted secara akademis adalah: yang pertama, kemampuan untuk belajar tinggi. Yang kedua, kekuatan dan kepekaan. Yang berikutnya, keinginan tahu dan dorongan. Berapa dan pandai dalam berapa hal, bosan dengan rutinitas. Karakteristik individu yang tergolong retardasi yaitu: pertama, borderline IQ 68 sampai 83. Kekurangan individu pada golongan ini pada umumnya tampak pada proses belajar lisan dan tidak pada reformasi motorik. Kebanyakan mereka juga mampu menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat. Retardasi mental ringan. Klasifikasi ini diberikan kepada orang dewasa dengan tingkat intelektual secara dengan usia 8 sampai 11 tahun. Dia dilihat dari penyesuaian sosial mereka masih tampak normal, akan tetapi mereka tidak punya daya imajinasi dan daya pertimbangan sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh orang dewasa. Yang berikutnya, retardasi mental menengah IQ 36 sampai 51. Intelektualnya tidak berkembang melebihi tingkat usia dari 4 sampai 7 tahun, teman-teman. Mereka mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu, baik mempelajari kecakapan dasar maupun keterampilan khusus.
Imajinasi sangat terbatas. Secara fisik, cacat dan kondisi, gerak motoriknya buruk sehingga tampak kaku dalam melakukan segala sesuatu, teman-teman. Retardasi mental berat. IQ 20 sampai 35, teman-teman. Hidup mereka sangat tergantung pada orang lain. Mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan gerak dan bicara serta mengalami cacat indera. Yang berikutnya, teman-teman, retardasi mental parah. IQ di bawah 20. Pada umumnya, mereka mempunyai kemampuan sangat terbatas dalam menyelesaikan diri dan tidak mampu untuk dilatih melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Kemampuan bicara tidak berkembang di sulit komunikasi. Anak yang berada pada IQ superior mampu retardasi mental sama-sama menimbulkan masalah pada memberikan khusus kepada mereka. Tidak bijaksana menempatkan yang slow learner atau satu kelas dengan Given. Demikian juga dengan Given akan dapat timbul perilaku delikuen, mulai dari kesukaran dalam menunjukkan perilaku baik, neuterik, dan gejala agresi. Tes inteligensi digunakan dalam pendidikan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar tentang perkembangan kemampuan intelektual. Dalam penggunaan tes inteligensi, guru perlu memahami bahwa hasil tes ini dapat membedakan antara peserta didik yang cerdas dan yang kurang cerdas, teman-teman. Sehingga dalam penyampaian informasi perlu dilakukan secara hati-hati karena perasaan tidak akan merasa tidak nyaman jika hasilnya kurang maksimal, teman-teman. Pada hasil inteligensi pada usia tertentu masih memungkinkan untuk berkembang hingga usia 18 tahun, teman-teman. Nah, berkembangnya IQ itu sampai umur 18 tahun ya, teman-teman. Kalau lebih dari itu mungkin tidak bisa lagi ya. Skala yang digunakan pada tes inteligensi ini adalah interversal. Berbeda dalam pengukuran tinggi badan yang menggunakan skala rasio sehingga tidak diketahui titik nol mutlaknya. Dalam memahami hasil tes inteligensi perlu diperhatikan kewajaran karena individu yang memiliki IQ tinggi dan rendah mengacu kepada kurva normal. Kondisi yang lain perlu diperhatikan adalah dalam menafsirkan nilai IQ yang kurang. Hasil yang kurang baik dan saja terjadi bukan karena individu rendah, melainkan beberapa faktor salah paham dan instruksi yang akan diberikan sehingga soal yang akan dikerjakan menjadi salah. Faktor lainnya kurang rasa percaya diri sehingga nilai IQ-nya tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Kurang memotivasi dalam mengerjakan tes, kurang merasa aman sehingga konsentrasinya dalam mengerjakan soal menjadi terganggu. Dalam menggunakan IQ untuk memprediksi hasil belajar perlu dilakukan secara hati-hati karena kemampuan belajar adalah kemampuan aktual yang diperoleh dari belajar. Sedangkan inteligensi adalah kemampuan potensial yang digunakan untuk memperkirakan keberhasilan individu ketika belajar. Jadi, dalam memprediksi keberhasilan di sekolah, tes prestasi belajar lebih mampu menjadi prediktor dibanding dengan IQ. Howard Gardner merumuskan teori inteligensi pada multi-inteligensi. Pertama adalah inteligensi linguistik, digunakan untuk membaca dan memilih. Kedua, inteligensi matematik logis, yaitu yang digunakan untuk memecahkan masalah berbentuk logika, simbolis, dan abstrak. Ketiga, inteligensi spesial,
yaitu yang digunakan dalam mencari cara berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Keempat, inteligensi musik berfungsi dalam menyusun lagu, menyanyi, memainkan alat musik, ataupun mendengar musik. Kelima, inteligensi kelincahan tumbuh yang diperlakukan dalam aktivitas atletik, menari, berjalan, dan mengendalikan tubuh. Keenam, inteligensi interpersonal, yaitu yang digunakan dalam komunikasi, saling memahami, dan berinteraksi dengan orang lain. Inteligensi personal, yaitu inteligensi yang sangat dibutuhkan dalam memahami diri sendiri, merupakan kepekaan akan suasana hati dan kecakapan diri sendiri. Baik teman-teman, itu tadi hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman semua, teman-teman bisa mengerti dan dipahami, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman. Dan mungkin di sini teman-teman masih bingung, ada yang masih bingung ataupun ada yang sudah mengerti dengan apa yang saya sudah sampaikan. Nah, ketika teman-teman masih bingung, teman-teman silakan bertanya kepada saya tentang materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang benar, teman-teman. Kebenaran yang absolut hanyalah milik Tuhan. Mungkin sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.